awalnya aku buat itu gabut. Jadi aku punya akun TikTok udah 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun lebih. Jadi udah kelas 3 aliyah kayaknya. Kelas 3 ya. Baru buat TikTok itu aku. Lagu-lagu kayak lagu-lagu barat ataupun kayak misal lagu-lagu Indonesia yang itu instrumennya pakai instrumen umum atau biasa terus diganti itu ya, di aransemen. Genrenya lebih banyak. Genrenya ya jadi hard rock. Heran sih. Lebih ke heran Karena hard rock kan identik sama sholawat. ya. Terus lagu-lagu cupid kayak gitu genre musiknya kayak pop, Oh ya. rock gitu. Terus aku coba hard rock sama Di hard rockin. aneh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay on di podcast Suara Tubuh Ireng, di channel Radio Suara Tubuh Ireng, radionya para santri. Oh ya, buat teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, kerennya dan bagusnya kayaknya kalian harus subscribe dulu, jangan lupa, dan klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan update. Soalnya kita bakal selalu bahas topik-topik yang memang itu keren gitu dan bisa nambahin wawasan kita, ilmu kita dari berbagai narasumber yang insya Allah kita bakal undang. Oke, tanpa pikir panjang, kayaknya bagusnya nih ya kita langsung buat nyapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Mas Adin. Mas Adin ya? Oke, Mas Adin. Berarti nama panjangnya siapa? Solahuddin Ahmada. Oke. Mas Adin ini, Mas Solahuddin Ahmada itu salah seorang konten kreator, tiktokers, remixer hard rock. Dan Mas Adin ini punya lumayan banyak follower TikTok. Nah, untuk seumuran Mas Adin kan, keren banget ya. Maksudnya kayak mahasiswa dan teman-teman penonton yang juga mahasiswa yang memang masih pada nyantai-nyantai. Ini Mas Adin udah keren nih, followernya udah banyak. Nah, remixer hard rock ya berarti. Ya, itu gimana kok? Maksudnya remixer hard rock kan saya sendiri kurang tahu ya, apalagi teman-teman penonton mungkin apa itu remixer hard rock? Remixer itu julukan bagi seorang pengcover lagu. Pengcover lagu yang covernya itu pakai komputer, pakai aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Jadi beda sama live musik. Kalau live musik kan orang main gitu. Oh ya, langsung main. Kalau remixer lebih ke aplikasi. Pakai aplikasi penata musik gitu. Pakai aplikasi. Nah, terus hubungannya sama hard rock itu ya saya sedikit tahu ya tentang remix kan biasanya kayaknya rame-rame kayak remix DJ lah atau apalah kan. Cuman ini agak beda, remixer hard rock itu mana maksudnya itu? Kok bisa? Apa yang bisa, unsur apa yang bedain? Jadi kalau remixer DJ, remixer dangdut itu sesuai namanya. Remixer DJ buat DJ. Kalau remixer hard rock buat instrumen hard rock. Pakai aplikasi. Tapi lagunya tetap sama. Oh, terus yang diganti musiknya, aransemen. Oh, instrumennya juga mungkin ya. Oh, ya mungkin aslinya lagu-lagu kayak lagu-lagu barat ataupun kayak misal lagu-lagu Indonesia yang itu instrumennya pakai instrumen umum atau biasa terus diganti itu ya, di aransemen. Genrenya lebih banyak. Genrenya ya jadi hard rock. Itu kalau boleh tahu kenapa kok bisa awalnya, kenapa kok sampai sekarang bisa punya follower banyak, maksudnya di konten tersebut? Awalnya saya buat iseng-iseng itu. Buat apa? Nata-nata musik itu. Aku taunya hard rock. Jadi coba buat aransemen hard rock di aplikasi. Terus awalnya aku iseng-iseng buat pas waktu itu lagu pertama gabut. Pas liburan kalau nggak salah. Pas kapan?
pas tahun 2021 kayaknya, masih kelas 3 aliyah gitu. Oh, 3 kali ya. Kan masih mondok aku. Itu buat lagu Kan awalnya itu gimana? Kok bisa sampai sekarang punya banyak follower? Maksudnya di TikTok tuh lumayan rame itu. Awalnya gimana? Apakah gabut atau memang suka hobi gitu? awalnya aku buat itu gabut. Oh, Jadi aku punya akun TikTok udah 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun lebih. Jadi udah kelas 3 aliyah kayaknya. Mas tidak ya. Baru buat TikTok itu aku. Terus denger-denger ada lagu viral di TikTok, Cupid. Cupid. Waktu itu tahun 2022 kayaknya. Pas boom-boomnya Cupid itu. Iya. Oh, Riding the Wave. Riding the Wave itu ngikutin ya yang lagi rame. Ngikutin zaman. Ya. Terus aku iseng-iseng coba lagu Cupid ini di aransemen Hadroh gimana jadinya gitu. Terus aku coba kok cocok. Akhirnya aku up di TikTok. Di TikTok. Ternyata FYP. Oh, FYP. Berarti respon warga TikTok itu maksudnya menyambut baik ya sampai bisa FYP dan Lebih ke heran sih. lebih ke heran. Karena Hadroh kan identik sama sholawat. Ya. Terus lagu-lagu Cupid kayak gitu genre musiknya kayak pop, Oh ya. rock gitu. Terus aku coba Hadroh sama Diadrohin. aneh. Tapi jadi. Jadi ya berarti kayak warga TikTok tuh seolah-olah heran, tapi di situ juga kayak Kagum-kagum. kok bisa gitu? Nggak bisa gitu ya. Weh, itu keren sih Riding the Wave itu. Berarti pas lagi rame-rame lagu Cupid gitu ya. Terus kok sekarang kan benar. Akun TikToknya apa nih kalau boleh tahu? Saya jadi penasaran deh. Cupid remix jadi versi Adroh ya. Akun TikToknya apa kalau boleh tahu? Wong Jombang. Wong Jombang. Oh, berarti asli Jombang. Asli saya. Jombangnya mana, Mas? Bareng. Oh, Bareng. Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Berarti putra Jombang. Followernya banyak. Oke, bentar. Silakan di follow. Ya, follow. Jangan lupa follow juga ya. TikTok. PP-nya Luffy. Ngikut itu ya. Ya, lagi rame nih kayaknya. Dan apa ya? Tapi selain bukan fokus ya misalnya, karena gabut ya kan jadi karena ngisi waktu buat bikin konten ini, selain kerjaan konten TikTok kayak gini biasanya ngapain? Biasanya saya itu mondok di Ponpes Wali Songo Cekir. Jadi saya santri. Ada yang ngaji gitu. Nah, ini kan kayak berkaitan sama remixer Hadroh kan. Maksudnya apa punya base ataupun background di Hadroh gitu? Ada grup. Oh, jangan ikut UKM gitu segini. Ikut UKM. Oh, UKM di kampus. UKM Banjari mungkin ya, UKM Ya. Hadroh ya. Dan ini kan banyak teman-teman yang istilahnya masih mencari jati, termasuk saya dan penonton tentunya ya. Kenapa kok Mas Adin bisa sampai sekarang ini, sampai berawal dari gabut terus kok sampai sekarang bisa famous lah katakanlah. Followernya berapa? 27,8 wah banyak banget Bos. Lumayan banyak gitu menurut saya ya. Tuh, mahasiswa yang awalnya gabut. Nah, mungkin kayaknya bisa di next buat obrolan selanjutnya. Mungkin kita bisa membahas seputar dunia TikTok lah ataupun dunia musik di TikTok lah. Tapi sebelum itu ya buat mungkin kasih closing statement dulu buat teman-teman semua. Oke. Ini prinsip saya. Nggak perlu nentuin cita-cita. Yang penting kita berproses dulu. Kalau menurut saya ini nggak perlu nentuin pasti cita-cita. Yang penting berproses dulu, nanti ketemu di perjalanan. Yang penting proses dulu, yang penting jalan dulu, mlaku sik wis. Nanti ono dalan nih. Pasti. Kalau ya
kayaknya cukup buat sesi kali ini, podcast kali ini bersama Mas Adin Sholahuddin Ahmada. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Adin. Sama. Oke, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di next session. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Tebuireng Online. Suara Tebuireng. Ya, Suara Tebuireng. Suara Tebuireng. Dan oke, paket lengkap. paket lengkap. Oke. Siap. Oke, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 지금이 편해 상상만큼 짜릿한 걸